kita akan mendapatkan doa, mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kalau kita mendidik mereka di waktu kecil. HP yang juga akan mengancam keselamatan generasi kita dan generasi anak cucu kita dalam urusan syubhat dan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kita tercipta di akhir zaman. Satu sisi kita mendapatkan sebuah predikat menjadi bagian dari umat Muhammad SAW, tapi di sisi lain juga bahwa kita akan menghadapi sebuah tantangan akhir zaman yang tidak sederhana, tantangan yang menuntut kita untuk memiliki sebuah strategi ya dalam menghadapinya. Akhir zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Para ulama meringkasnya dengan dua fitnah, dua ujian. Yang pertama fitnatu asyahawat, fitnah syahwat, dan yang kedua adalah fitnatu asyubuhat, fitnah syubhat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, benteng kita, bahkan itu bisa dikatakan benteng terakhir kita adalah keluarga dan sekolah. Artinya, kalau keluarga atau rumah, sekolah kita itu kropos, ya umat ini sudah tidak punya benteng lagi, gampang dibobol oleh musuh. Tapi sebaliknya, ketika rumah dan sekolah itu kuat, kokoh, maka kita bisa mendapatkan jaminan keamanan dari serangan musuh. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tantangan akhir zaman yang sangat-sangat dahsyat. Karena itu bukan hanya berjalan natural, alami, tapi itu by design. Mengapa demikian? Karena musuh juga tahu bahwa benteng kita adalah rumah dan sekolah. Maka mereka bekerja keras siang dan malam untuk menghancurkan tatanan yang ada di dalam rumah dan sekolah. Tentu sekolah yang saya maksud adalah pendidikan di luar rumah, itu mencakup sekolahan, mencakup masjid yang menjadi tempat kita belajar agama, kemudian juga mencakup pesantren. Nah, ini ketika hancur oleh propaganda musuh, maka apalagi yang bisa kita harapkan? Benteng yang mana lagi yang bisa kita harapkan untuk menjaga generasi kita dan generasi anak dan cucu kita ke depan? Hadirin sekalian, HP misalnya, ini menjadi satu hal yang barangkali orang-orang yang sadar akan melihat secara jelas ancaman HP hari ini dan di masa yang akan datang. HP yang juga akan mengancam keselamatan generasi kita dan generasi anak cucu kita dalam urusan syubhat dan syahwat nanti ya. Banyak syubhat yang menyambar di media sosial. Banyak
tontonan-tontonan yang merangsang untuk bagaimana syahwat manusia itu bergejolak. Kalau kita tidak bisa membentengi itu, tidak sadar, terus tidak melakukan sebuah upaya untuk menghadapi tantangan ini, kita hancur. Maka saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama kita menyadari pentingnya peranan kita. Peran pengelola lembaga pendidikan berarti punya double peranan ya dalam menjaga keutuhan benteng ini. Kemudian peran di keluarga kita masing-masing. Karena keluarga, rumah itu adalah sekolah pertama anak-anak kita. Kalau sekolah pertamanya keropos, bagaimana kita bisa membentengi anak-anak kita dari dua fitnah besar tadi? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus membentengi apa dan kita harus melakukan apa? Ada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna fala i'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya itu tidak berarti. Dari syair ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang harus dilakukan oleh sekolah, yang harus dilakukan oleh keluarga, bagaimana kita membentengi anak kita, membentengi cucu kita dengan dua hal ini. Kita perlu memerankan dua hal ini. Menanamkan ketakwaan dan menanamkan ilmu. Ketakwaan ini untuk menghadapi ujian syahwat, sementara ilmu adalah untuk menghadapi ujian syubhat. Dan dua-duanya ini sedang menyambar-nyambar kita. Nah, ini yang pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang tidak sederhana. Membangun ketakwaan di akhir zaman ini tantangannya sangat besar. Membangun ilmu yang ilmu ini juga menjadi asas untuk takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut, yang bertakwa kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya ilmu sangat diperlukan dalam pendidikan. Tapi satu dengan yang lain ini saling terkait. Ilmu itu sendiri hakikatnya adalah ketakwaan itu sendiri. Tadi sekalian dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan dalam penanaman takwa dan ilmu ini tidak sederhana karena memang pahalanya pun tidak sederhana. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulnya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang lantaran kamu, satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Satu orang saja mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah lantaran kerja keras kita, maka itu lebih baik bagi Allah daripada unta merah. Kita punya 5 anak misalnya, satu saja dari mereka
bisa kita didik dengan baik, menjadi hamba Allah yang baik, maka ini khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Apalagi kalau lima-limanya kita bisa didik dengan baik. Di dunia pendidikan, baik sekolah, pesantren maupun masjid pun juga demikian. Pahala yang besar menanti ketika kita baik dalam mendidik mereka, mereka menjadi orang yang soleh, mendapatkan hidayah dari Allah. Ini lebih baik daripada unta merah. Belum lagi, hari ini sekalian dimulakan oleh Allah, bahwa ketika kita mati, maka semua amal kita terputus. Kecuali 3. Dalam hadis yang sangat masyhur, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan kita, orang tuanya. Peluang besar untuk kita mendapatkan kucuran pahala yang tak terputus, kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Tapi kapan? Ketika kita benar-benar bekerja keras, maksimal, totalitas dalam mendidik anak-anak kita. Maka satu hal yang menarik dalam doa Rabbana, dalam doa anak yang nanti akan dilantunkan untuk kita adalah doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang menarik di sini adalah kita akan mendapatkan doa Rabbirhamhuma kalau kita melakukan Rabbayani shaghira. Kita akan mendapatkan doa, mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kalau kita mendidik mereka di waktu kecil. Artinya kalau kita tidak mendidik mereka di waktu kecil, jangan berharap untuk mendapatkan doa Rabbirhamhuma. Ini menjadi motivasi terbesar kita untuk bagaimana kita mengerahkan segala tenaga kita untuk kembali menata rumah kita masing-masing. Rumah yang mungkin kita sudah lelah, capek dalam membangunnya secara fisik. Rumah yang barangkali kita kerja siang dan malam untuk membangun fisiknya. Saatnya, mari kita membangun jiwa orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Saatnya kita konsentrasi lebih untuk menanamkan takwa dan ilmu di dalam pribadi anak-anak kita. Karena itu sebenarnya yang akan langgeng dan abadi. Rumah bangunan fisik, kalau Allah menghendaki dalam hitungan detik bisa hancur. Tapi jiwa anak-anak kita yang kita bangun dengan baik ini akan langgeng dan abadi. Bahkan tadi akan menjadi amal yang tidak terputus. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah. Lagi-lagi tantangan akhir zaman. Kita dihadapkan pada sebuah fenomena di mana manusia itu lebih mementingkan bangunan fisik daripada bangunan jiwa. Orang berlomba-lomba di sekitar kita untuk memperbagus casing, tampilan luar. Sementara urusan tampilan dalam yang memang itu tidak terlihat, jiwa, hati, batin anak-anak kita itu seringkali terlalaikan. Padahal Allah akan melihat hati dan amal kita, bukan melihat
fisik dan tampilan luar kita. Maka pendidikan rumah, pendidikan orang tua ini menjadi suatu hal yang tidak bisa tawar-tawar. Saya mengajak kepada diri saya, kemudian kepada hadirin sekalian, untuk bagaimana kita mulai sadar bahwa peran kita sebagai orang tua sangat besar, sangat menentukan baik buruknya generasi depan, generasi anak kita, generasi cucu kita itu ba'dallahi adalah peranan kita yang sangat menentukan. Kita kembali tata ringkasnya dua hal yang perlu kita tanamkan pada diri anak: menanamkan takwa dan menanamkan ilmu yang akan mengantarkan kepada ketakwaan. Ini perkara yang tidak mudah karena memang pahalanya juga besar. Bagaimana takwa kita didikkan untuk anak-anak itu sampai pada tahap mereka benar-benar memiliki sebuah keimanan yang kuat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi. Iman kepada malaikat Allah yang diantara malaikat-malaikat itu yang mencatat amal baik maupun buruknya. Menanamkan iman kepada Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, yang merupakan zikir sekaligus konsep di dalam menjalani misi penciptaannya sebagai manusia. Iman kepada para rasul, terutama Rasulullah SAW, mengetahui peri kehidupannya, meneladani apa yang diajarkan kepada kita. Iman kepada hari akhir yang membuat seseorang itu bisa all out, totalitas di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah. Karena kehidupan akhirat diyakini sebagai kehidupan yang langgeng, kekal dan abadi. Kemudian iman kepada qada dan qadar yang ini juga akan membuahkan sebuah ketenangan dalam menjalani hidup. Ketakwaan yang seperti ini loh minimal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak agar betul-betul kita pun merasa aman ketika melepas mereka, aman ketika kita tinggal mati, sehingga mereka akan tetap komitmen dengan agama Islamnya. Belum lagi ilmu yang perlu kita tanamkan pada diri anak, ilmu fardhu ain tentunya, baik fikih ataupun akidah ataupun akhlak. Tiga ilmu ini pun menjadi tanggung jawab besar kita selaku orang tua untuk mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak-anak kita. Pekerjaan yang tentu tidak ringan, perlu banyak bekal dan ilmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit demi sedikit memproses itu dalam diri kita, sehingga harapannya betul-betul lahir dari rumah kita anak-anak yang memiliki akidah dan keyakinan yang kokoh, kuat, siap berjuang untuk Islam. Muncul juga dari rumah kita anak-anak yang alim, anak-anak yang memiliki bekal ilmu yang cukup untuk mengarungi samudera kehidupan yang dahsyat yang hari ini kita lihat secara nyata tantangannya, karena memang ini adalah akhir zaman dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.